Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Fikih di podcast Lingkarnam di malam yang sangat sunyi ini, mendekati bulan Ramadan. Pasti akan ada perbedaan untuk menentukan tanggal puasa pertama kali pada bulan Ramadan. Bersama saya sekarang ada Bapak Khairul Anam. Beliau adalah pemerhati tentang kajian falakiyah terutama. Akan kita bahas beberapa permasalahan yang terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan. Selamat malam Pak Khairul Anam. Selamat malam ya. Baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bapak Khairul Anam, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus saya tanyakan kepada jenengan karena ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat juga tentang penentuan awal Ramadan. Pertama-tama sebelum masuk ke situ, kira-kira kenapa sih harus ada perbedaan di antara beberapa ormas atau beberapa atau beberapa lapis masyarakat mungkin tentang perbedaan dari penentuan bulan Ramadan? Monggo kira-kira. Ya, sebelum saya mengatakan ada perbedaan, saya agak berani menentukan kapan terjadinya awal Ramadan sebelum menunggu sidang isbat. Tapi kalau melihat jauh-jauh hari, saudara kita dari Muhammadiyah telah mengumumkan bahwasanya awal Ramadan itu akan dilaksanakan pada hari Senin. Ya, sementara untuk NU ini ada instruksi dari pusat tidak boleh menentukan awal Ramadan sebelum menunggu ikhbar dari PBNU sambil melihat sidang isbat dari pemerintah. Gini, hal yang mendasari kira-kira apa antara Muhammadiyah dengan NU atau dari kelompok-kelompok lain mungkin yang membuat mereka itu berbeda dalam menentukan awal Ramadan? Jadi gini, dalam penentuan awal bulan Hijriah, ini ada beberapa metode. Di antaranya satu ada metode ru'yah atau visibilitas hilal, dan yang kedua ada model metode hisab, perhitungan. Sementara untuk Muhammadiyah ini jauh-jauh hari sudah berani menentukan awal bulan. Kenapa? Karena mereka ini menggunakan metode hisab hitungan. Sementara NU nggak menentukan hitungan juga. Kalau di NU ini luar biasa ahli hisabnya, sangat banyak sekali. Termasuk mereka yang suka ya, ahlu sunni itu ya, ahli Yusugeni itu ya, seperti itu. Jadi dalam perhitungan hisab sementara ini yang saya ketahui, seluruh hisab yang ada ini menunjukkan bahwa ijtima bulan dan matahari ini akan terjadi pada hari Ahad, tanggal 10 Maret besok. Ya, itu terjadi pada jam 16 sore lebih 48 detik, seperti itu. Lah, kalau melihat ijtima'nya terjadi pada jam 16, ini sangat mendekati dengan terbenamnya matahari. Yang kita ketahui bahwa terbenamnya matahari terjadi pada jam 17 lebih 48 menit, seperti itu. Lah, menurut hitungan hisab, ketika matahari dan bulan ini berkumpul dalam satu, yang kita kenal dengan ijtima itu, terjadi pada jam 16 lebih 48 detik. Ini berarti kalau menuju ke waktu maghrib, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 48 detik. Nah, sementara kalau kita lihat perhitungan hisab, bahwa pergerakan bulan itu per jamnya 0,5 derajat. Ini berarti kalau 1 jam dikali 0,5, ini ketinggian hilal ini masih 0 derajat
48 menit seperti itu. Nah ini kalau di akhirnya Muhammadiyah yang kita kenal dengan mempunyai kriteria wujudul hilal, Yang penting wujud berarti ya. dianggap pokoknya gak min, Iya, iya. maka besok sudah awal bulan Awal bulan. seperti itu. Nah kalau ini masih 0 derajat, maka dipastikan menurut mereka itu sudah wujudul hilal seperti itu. Kalau sudah wujudul hilal berarti besoknya sudah awal bulan. Sementara di kalangan pemerintah ini masih menunggu besok sidang isbat. Dan perlu diingat bahwa pemerintah juga mempunyai kriteria, yaitu yang kita kenal dengan kriteria MABIM. Apa MABIM itu? MABIM itu adalah perkumpulan Menteri Agama se-Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Itu. Ini sudah sepakat bahwa di antara mereka sudah menentukan bahwa untuk penentuan awal bulan minimal ketinggian derajat harus 3 derajat. Ketinggian hilal itu harus 3 derajat. Sedangkan sudut elongasi, apa sudut elongasi itu? Sudut diagonal, jarak antara matahari dan bulan itu harus 6,4 derajat. Maka sudah dipastikan kalau melihat ini, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah, biasanya loh ya ini sudah terjadi perbedaan. Oh, gitu. Bagaimana dengan NU? NU ini mempunyai juga kriteria. Dulu 94 menetapkan bahwa dalam penentuan awal bulan ini harus menggunakan ru'yah. Nah sekarang ini di tahun 2022 ini sudah diganti. Kita kenal dengan namanya IRNU, Imkanur Ru'yah NU. Apa Imkanur Ru'yah itu? Visibilitas hilal, di mana kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Seperti itu. Berapa kriterianya? 3 derajat tinggi hilalnya. Hampir sama dengan pemerintah berarti? Sama, ya. Jadi untuk NU alhamdulillah sama dengan pemerintah. 3 derajat, sudut elongasinya 6,4. Kalau di bawah 3 derajat, seperti kasus tahun 2002, masih ingat mungkin 1 April, ketika Ramadan juga, waktu itu ketinggiannya 2 derajat lebih 50 menit. Karena masih di bawah 3 derajat, maka ditolak. Harus istiqmal berarti ya kalau dalam. Harus Ini, istiqmal seperti Pak Khairul Anam, mungkin dari masyarakat awam ini masih belum paham hilal itu apa kira-kira? Kira-kira apa sih hilal itu apa? Hilal itu adalah penentuan awal bulan baru. Wujudnya, maksudnya hilal itu barangnya apa sih kan? Kita itu enggak. Kalau gambarannya itu seperti bulan sabit. Bulan sabit yang sangat tipis sekali, ya kan? Ini kalau dilihat di ru'yah misalkan, kalau backgroundnya langitnya itu putih, maka dipastikan nggak bisa melihat. Makanya dulu sebelum ada kriteria ini, orang-orang NU itu, ahli-ahli ru'yah itu pokoknya ketika ndelok langsung ketok. Berapapun ketinggiannya, buka atau ya temenan buka gak ngerti. Pokoknya sudah bisa wakbar ngono gitu seperti apa itu. Mungkin ada apa ya faktor X mungkin dari mereka, ada yang mempunyai kelebihan seperti 16 gitu. Satu mungkin. bisa mempunyai kelebihan, nomor 2 juga bisa secara politik. Gak bareng aja ngono. Akhirnya dikasihlah kriteria itu. Makanya untuk penentuan ru'yah itu harus sesuai dengan IRNU. Jadi gini, hilal itu berarti seperti bulan sabit yang muncul ketika matahari terbenam dan bulan Gini, jadi terbit apa? makanya kan ada istilah ijtima. Ya. Ijtima itu kumpulnya matahari dan bulan. Setelah kumpul jam 6 itu, maka matahari itu meninggalkan bulan. Perlahan. Kalau mendekati maghrib, maka dipastikan ketinggiannya akan rendah. Seperti itu. Jadi kira-kira untuk jamnya berapa?
kalau sepengalaman jenengan misalkan pernah ikut rukyah itu, ikut rukyah ya berarti. Ya. Itu jam berapa lebih tepatnya gitu? Ya kalau ketinggian hilalnya di atas 3 derajat, minimal ijtima'nya itu pagi ya, sekitar jam Dari pagi? 10-an. Di tengah laut itu dari pagi berarti ya? Bukan. Jadi istilah dalam ilmu astronomi itu, dalam penentuan awal bulan itu kita melihat ijtima' dulu, konjungsi namanya. Ijtima' itu bertemunya matahari dan bulan. Setelah itu matahari akan meninggalkan bulan itu, maka akan terlihatlah bulan sabit seperti itu. Nah, bulan sabit ini akan terlihat manakala umurnya ini sangat jauh. Kalau dulu dikasih syarat sebelum diganti itu 238. 2 itu ketinggian hilalnya harus 2 derajat, 3 itu sudut elongasinya, 8 itu umurnya hilal ketika pasca ijtima itu menuju ke waktu maghrib itu. Nah, disinilah saya melihat bahwasanya untuk besok ini, karena ijtimanya itu terjadi pada jam 4 sore atau jam 16, ya, sementara waktu maghribnya jam 17:48, maka dipastikan ketinggian hilalnya masih 0 derajat. Kalau menurut prediksi jenengan pribadi ini ya? Bukan, hitungan hisab ini. Hitungan hisab. Seluruh hisab mengatakan itu. Hisabnya Muhammadiyah, Persis, NU, sama, semuanya sama. Jadi kira-kira kalau misalkan ini agak memancing sedikit ya. Kalau menurut jenengan pribadi kira-kira besok itu bisa dipastikan hari Seninnya bisa puasa apa? Gini, inilah beda pemahaman antara orang-orang Muhammadiyah dan NU. Jadi ketika 0 derajat itu orang Muhammadiyah mengatakan wujudul hilal. Sementara saya mengatakan wujudul qomar, Pak. Oh, bukan hilal. Masih bulan mati. Kalau bulan mati itu masih tidak mengeluarkan cahaya. Jadi kan ada istilah ada bulan mati itu. Nah, sementara di orang-orang Muhammadiyah mengatakan ini sudah wujudul hilal. Sebenarnya masih belum ini. Masih jadi, belum bisa dilihat. Kalau misalkan saya ambil kesimpulan sementara, berarti menurut pandangan Pak Khairul Anam pribadi sebagai pakar falakiyah, mungkin, potensi untuk puasa hari Senin ini sangat di bawah sekian persen mungkin ya. Oh, kalau pemerintah sudah menyaratkan, kan gitu, harus minim 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Nah, sementara minggu besok itu sebagai penentu. Gini Pak, kira-kira besok jenengan ada agenda untuk Rukyatul Hilal apa? Oh ya, kalau di Sidoarjo itu sudah menetapkan di Siti Hajar lantai 10 itu sebagai tempat untuk rukyah. Setiap bulan kita itu mengadakan observasi di situ. Saya dan anak buah saya itu setiap bulan memantau. Dan alhamdulillah Siti Hajar itu sudah masuk titik observasi yang ditentukan oleh pemerintah. Kemarin sudah masuk. Sidoarjo masuk titiknya. Rukyahnya itu di Siti Hajar sudah masuk. Dan kita sudah terdaftar di PWNO bahwa tempat kita ini sudah masuk di PWNO. Di PBNU juga seperti itu. Mungkin the last question mungkin Pak. Bagaimana sikap masyarakat menyikapi perbedaan ini menurut jenengan? Kalau saya melihat, kalau masyarakat ini karena sudah terbiasa perbedaan ya, nggak begitu berpikir lah istilahnya. Kalau misalkan besok mengatakan ada Senin, ada Selasa, banyak orang memilih Selasa. Kenapa? Karena Senin dianggap diskon. Seperti itu. Dan ingat, untuk perbedaan ini terjadi di awal Ramadan saja. Untuk akhir? Untuk akhir prediksinya itu enggak. Karena ketinggian derajatnya sudah di atas 3. Mungkin kalau misalkan untuk akhir Ramadan mungkin bisa nanti kita bahas di podcast selanjutnya mungkin. Oh gitu, ya. Tapi kira-kira menurut jenengan tadi untuk sikap masyarakat karena memang sudah terbiasa untuk beda, maka
tidak menjadi masalah yang krusial mungkin. nggak jadi masalah Ya. rasanya. Terima kasih Bapak Khairul Anam sudah Ya. memberikan literasi kepada masyarakat tentang perbedaan penentuan dari awal Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan puasa dengan baik untuk puasa pada tahun ini, dan semoga Ramadan ini memberikan keberkahan. Terus satu lagi, ada tambahan mungkin ya? Satu lagi, kenapa ini kok terjadi perbedaan? Ya, karena terlalu banyaknya orang ikut menentukan. Banyak kok Korea ini mungkin ya. Kalau terlalu banyak orang ikut menentukan gitu loh. Logikanya kalau satu orang menentukan nggak ada perbedaan. Contoh di Malaysia, pemerintah menyatakan sudah samina wa ta'na. Di Brunei rajanya menentukan bahwa hari Selasa semuanya samina wa ta'na. Dan untuk kesimpulan dari perbincangan kita ini berarti sidang isbat itu sangat penting ya. Alhamdulillah, sidang isbat itu sangat penting sekali. Meskipun kemarin dari organisasi Muhammadiyah menyarankan untuk tidak ada sidang isbat, bahwa tidak ada sidang isbat karena dianggap pemborosan, menghabiskan uang negara seperti itu. Tapi itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena sunahnya Nabi itu ya itu ada sumpah, ada saksi dan macam-macam seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Khairul Anam. Ya, mungkin ini pertemuan kita yang pertama. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi, terutama untuk menentukan akhir bulan Ramadan dan menentukan awal dari Idul Fitri mungkin. Boleh. Baik pemirsa, dari kami, saya pribadi Muhammad Fikri mewakili dari media Lingkar 6 YouTube channel. Semoga sekali lagi puasa kita di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan dan kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.